Ada seorang pria Belanda yang sekarang hendak diseret ke pengadilan negeri Belanda karena dia ternyata telah mendonasikan spermanya pada 500 rahim. Jadi dia sekarang punya 600 rahim. Jadi pria ini spermanya itu dia kirim kemana-mana. Sehingga dia punya 600 anak sekarang. Bayangkan. Dia punya 600 anak. Sekarang dia diajukan pengadilan. Karena di Eropa ada ketentuan bahwa seorang donor sperma hanya boleh menyumbang pada 12 keluarga. Dan maksimal satu keluarga 2 anak. Jadi dia hanya boleh menyumbang 25 anak. Sekarang dia punya 600 anak. Mungkin dia bilang, ya nggak apa-apa kan, nggak akan ada kemiskinan. Kenapa? Karena Malthusian teori udah kita batalkan. Apa konsekuensinya? Orang bertanya, ya kenapa mesti? Apakah itu kejahatan? Bukankah dia menyumbang pada peradaban itu? Kalau Pak Jokowi bilang, itu justru bonus demografi. Tapi ada kalkulasi agama di situ. Atau bahkan kalkulasi ilmu pengetahuan. Bagaimana kalau 500 anak itu saling kawin karena gak saling tahu? Itu kasus baru di dalam hukum lingkungan juga. Pengadilan memutuskan bagaimana tuh. Problem. Spermanya ada di Denmark. Sperma yang lain ada di Tokyo. Sperma yang terakhir mungkin ada di Cikampek. Dalam satu pertemuan, reuni misalnya, seorang anak yang pernah belajar di Tokyo 20 tahun yang lalu dan seorang anak yang pernah belajar di Unpad bertemu dalam reuni lalu saling jatuh cinta. Ternyata dia kakak beradik yang datang dari sperma yang sama, seorang lelaki Belanda. Jadi banyak hal etik yang akhirnya mesti kita bongkar perlahan-lahan. Dari mana muncul ide bahwa lingkungan itu punya hak untuk datang ke pengadilan? Kita belum mau ulas bagaimana kalau ternyata lingkungan itu menuntut dia punya sistem pengadilan sendiri untuk mengadili manusia. Kan yang terjadi sekarang manusia mengadili manusia karena dia kerusakan lingkungan kan. Satu waktu saya mau kasih kuliah di Jember. Maka saya mendarat di Banyuwangi. Di bandara saya ditahan oleh seseorang. Ya bapak sebaya saya kira-kira. Dia tahan saya. Pak Rocky saya mau ngomong. Saya pikir intel. Ada apa Pak? Maka kita minggir sedikit ke arah toilet. Dia bilang begini, saya dari Sumatera, datang ke Jawa Timur, ke Jember, untuk membawa pulang 1 dari 2 anak saya yang kuliah di Jember. Jadi kenapa Pak? Maka dia mulai bercerita bahwa dia menyekolahkan anaknya ke Jember dan dia adalah petani sawit. Pada waktu itu Pak Jokowi bilang harga sawit akan stabil. Petani itu patuh pada janji presiden. Maka si petani lakukan perencanaan keluarga. Dia kirim 2 anak itu. Tiba-tiba harga sawit jatuh mungkin tinggal 900 perak waktu itu. Dari 2.500, dari 4.000. Hancur perencanaan keluarga. Terpaksa bapak itu harus memutuskan 1 harus dibawa pulang. Karena gak bisa biaya lagi. Jadi Anda bayangkan janji pemerintah bisa menghancurkan perencanaan ekonomi keluarga. Lebih dari itu saya membayangkan berarti tadi malam bertengkar dia dengan istrinya untuk memutuskan anak yang mana yang mesti dibawa pulang. Psikologi keluarga terganggu oleh public policy yang tidak pernah membayangkan bahwa
efek dari kebijakan itu menghasilkan kerusakan keluarga. Apalagi kalau sekarang kita lihat kasus demi kasus tentang masyarakat adat yang disingkirkan oleh ekstraktif industri itu. Jadi kita bikin permenungan yang kita sebut ecological justice hari ini bukan semata-mata sebagai kasus, tapi sebagai problem peradaban. Problem peradaban. Karena arogansi antroposentrisme. Ambisi yang berbasis bahwa manusia itu lebih unggul dari sebatang pohon. Manusia itu lebih unggul dari nyamuk. Nah, pemikiran ekologis, environmental ethics datang dari problem itu. Bisa nggak kita sebagai makhluk menyetarakan diri kita dengan pohon? Bilang, loh Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang paling mampu berpikir rasional. Loh justru karena Anda mampu berpikir rasional, kenapa kebijakan Anda irasional? Jadi kita digugat sebagai makhluk yang arogan, sebagai the rational being. Konteks ini mesti masuk di dalam cara berpikir hakim. Jadi hakim sekarang dituntut untuk do things ecologically. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat sejarah, kalau misalnya hutan di Kalimantan, satu Kalimantan terbakar. Buat kita itu masalah. Kenapa? Karena itu sumber oksigen bumi. Tapi bagi bumi, terbakarnya satu Kalimantan itu seperti kita satu korek api yang terbakar. Dari sudut pandang kedahsyatan, kemampuan bumi untuk memulihkan dirinya. Bumi bisa memulihkan. Kalau kebakaran itu disebabkan oleh sebab-sebab alamiah. Tapi kalau dibakar manusia, digusur manusia hanya karena IKN, ambisi IKN. Bumi merasa itu bukan kita yang bakar loh. Itu manusia, maka kita mesti adili manusia itu di situ. Anda tahu ada gurun Sahara di Afrika. Tahu ada hutan Amazon di Brasil. Apa hubungan antara gurun Sahara dan hutan Amazon? Kenapa hutan Amazon itu subur? Justru karena ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu memproduksi fosfor. Yang oleh angin diterbangkan mengikuti rotasi bumi, tiba di Amazon. Kan Afrika dengan Amerika Selatan kan paralel di satu garis lintang. Jadi angin diatur oleh alam untuk menerbangkan fosfor dari gurun Sahara tiba ke hutan Amazon, dan fosfor itu adalah pupuk paling bagus hutan Amazon. Jadi Anda lihat kemampuan alam untuk mengatur dirinya. Kita mungkin anggap ya itu bahaya tuh gurun Afrika tuh nggak ada gunanya karena nggak ada pohon di situ. Dia nggak ada pohon, tapi dia membuat pohon di hutan Amazon tumbuh. Jadi jelas alam punya kemampuan untuk menghidupkan dirinya sendiri. Nah karena itu kalau manusia merusak alam, itu bukan karena sekedar keinginan si manusia, tapi karena ada manusia lain yang merusak manusia lain. Saya rumuskan dengan cara singkat ya. Keangkuhan ekstraktif industri untuk menghasilkan keuntungan menyebabkan buruh itu harus merusak alam untuk cari kayu bakar. That's the logic. Jadi eksploitasi manusia terhadap manusia itulah yang menyebabkan eksploitasi manusia di bawah terhadap alam. Satu waktu saya naik gunung Sindoro. Di ketinggian kira-kira 2.500 ke arah 3.000 saya bertemu dengan ibu-ibu, mak-mak, nenek-nenek udah bungkuk. Saya tanya, ibu ngapain? Saya cari kayu bakar sampai ke ketinggian 2.500 itu. Karena yang di bawah nggak ada kayu bakar. Jadi terpaksa dia mesti nebang di situ, dia tinggalin 1 minggu. Kering, dia balik lagi ambil itu. Kenapa begitu? Dia nggak bisa bayar LPG. Jadi dia merusak lingkungan karena dia tidak mampu untuk membayar LPG. Karena LPG dikuasai oleh kartel yang menaikkan harga sesuka-sukanya.
Jadi kita lihat bagaimana paradoks itu bekerja tuh.